Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semanunggal, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang di debat kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal periode 2020-2021. Debat untuk tahun ini akan diselenggarakan secara daring melalui live Instagram untuk menghindari penyebaran wabah COVID-19. Saya Andika Rizky Rehansyah dari kelas 12 IPA 2 sebagai moderator untuk debat kali ini. Di samping saya sudah ada 3 pasang calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal yang akan beradu gagasan, beradu visi dan misi untuk kemajuan OSIS dan sekolah SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal setahun ke depan. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan 3 calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal periode 2020-2021. Di samping ujung kiri, calon nomor 1 Yeni Pratiwi. Calon nomor urut 2 Syifa Rohmah dari kelas 11 IPS 2. Dan calon nomor 3 Bima Adia Prayoga dari kelas 11 MIPA 3. Baik, setelah memperkenalkan calonnya, saya akan membacakan susunan acara untuk debat hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, lalu yang kedua pembacaan tata tertib dan peraturan debat. Yang ketiga adalah penyampaian visi misi atau orasi dari setiap pasangan calon. Yang keempat adalah debat sesi pertama yaitu mosi. Lalu debat sesi kedua yaitu pertanyaan baik dari OSIS, MPK maupun live Instagram. Yang kelima adalah kesimpulan setiap calon. Yang terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan membuka acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cara selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib dan peraturan debat. Untuk para pasangan calon, untuk para calon harap disimak dengan baik. Tata tertib yang pertama, memakai seragam putih abu lengkap. Yang kedua, dilarang untuk menyela pembicaraan calon ketua OSIS yang sedang berbicara. Apabila calon lain ingin menyampaikan sanggahan, akan diberikan waktu sanggahan. Yang ketiga, tidak berbicara atau mengungkapkan pendapat yang mengandung atau menyinggung unsur sara. Yang keempat, dilarang membawa barang elektronik, buku, atau kertas kecuali dari panitia. Yang kelima, tidak berbicara secara bertele-tele. Yang keenam, tidak berbicara yang bersifat menyinggung atau menunjukkan individu atau kelompok tertentu. Untuk para calon, sudah paham? Untuk peraturan debat, yang pertama, masing-masing calon diberi waktu menyampaikan visi dan misi dan juga menanggapi mosi selama 3 menit. Yang kedua, tidak berbicara atau mengungkapkan pendapat dengan kata-kata yang kasar, karena ini adalah forum resmi, maka diharapkan dengan kata-kata adalah sopan, santun. Yang ketiga, ketika berpendapat harus yang rasional dan bersifat fakta. Kalaupun ada opini, harus disertai fakta juga. Yang keempat, seluruh peserta debat kandidat harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam tata tertib pemilihan ketua OSIS. Yang kelima, ketika menyanggah dan menjawab pertanyaan baik dari panitia OSIS, MPK maupun dari komentar di live IG, akan diberikan waktu selama 1 menit. Sudah cukup? Sudah Pak? Siap. Baik. Langsung saja saya akan mulai debat sesi pertama atau mosi. Untuk para pasangan calon, jadi untuk mosi akan ada 7 mosi yang ada di sini yang akan saya kocok. Nah, nanti 2 ini akan saya baca mosinya, nanti akan saya kocok, dan untuk 1 mosi yang keluar akan berlaku untuk 3 orang. Dan sekali lagi tadi diinformasikan di peraturan ketika menyanggah mosi akan diberikan waktu 1 menit. Jadi saya mohon
ketika saya meminta nomor 1 untuk menyampaikan mosinya, nanti sampaikan mosinya, nanti tunggu dulu baru Pak. Namun sebelum menyampaikan mosi, langkah baiknya kita akan mendengarkan visi dan misi dari para calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal. Saya akan mulai dari calon nomor urut 1, Dimitri Pratiwi. Waktu menyampaikan visi dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Semanunggal, perkenalkan nama saya Dimitri Pratiwi. Saya dari calon ketua OSIS nomor urut 1. Saya di sini akan menyampaikan visi misi saya sebagai calon ketua OSIS nomor urut 1. Visi saya adalah membuat organisasi, ekstrakurikuler dan siswa-siswa SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal menjadi berwawasan religius, bermutu tinggi, mandiri, dan disiplin. Misi saya di sini ada 3. Yang pertama adalah mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di hari-hari besar. Yang kedua, menerima dan mendukung usulan siswa-siswi yang bersifat positif. Dan yang ketiga, menjadikan pengurus OSIS sebagai panutan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal. Baik, kiranya hanya itu saja visi misi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon nomor urut 1 Dimitri Pratiwi yang telah menyampaikan visi misinya. Selanjutnya nomor urut 2 Syifatul Rahmah dari kelas visi misinya. Waktu menyampaikan visi misi 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Semanunggal. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara tentang visi misi saya. Visi saya adalah menjadikan siswa Semanunggal sebagai siswa yang bertakwa, kreatif, inovatif, dan juga kritis. Di mana misi saya ada 3. Yang pertama, memaksimalkan kehidupan sekolah yang berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan menggalakkan kehidupan yang bertoleransi. Yang kedua, menciptakan lingkungan Semanunggal dengan anak-anak yang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang dilaksanakan dengan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Yang ketiga, membuat atau mempermudah siswa Semanunggal mendapatkan dan memberikan informasi seputar pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon nomor urut 2 Syifatul Rahmah yang telah menyampaikan visi. Selanjutnya untuk calon nomor urut 3 Saudara Bima Hardia Prayoga dari kelas 11 IPS 3 untuk menyampaikan visi misi dan orasinya. Waktu menyampaikan 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semanunggal. Di sini saya akan memaparkan visi misi saya. Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai sarana penampung kreativitas, inspirasi, dan aspirasi siswa, dan menjadikan sekolah sebagai sekolah yang disiplin, bermutu, dan berakhlak mulia. Misi saya adalah yang pertama, meningkatkan mutu kerja OSIS. Yang kedua, melaksanakan program yang sesuai dengan rencana. Yang ketiga, mengaktifkan dan memajukan organisasi yang ada di sekolah beserta kepengurusannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh calon OSIS SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal yang telah menyampaikan visi, misi, dan orasinya. Baik, kita langsung ke debat sesi pertama, yaitu mosi. Jadi peraturan untuk mosi yang pertama, masing-masing calon diberikan kesempatan untuk menyampaikan mosi yang nanti akan saya kocok selama 3 menit. Lalu mosi akan ada 2 mosi dari 3 mosi yang ada di sini untuk dikocok dan saya bacakan. Nah, untuk 1 mosi itu akan berlaku untuk 3 orang. Nah, jika nanti ada pasangan calon lain yang ingin menyanggah pasangan calon yang sedang berbicara, tunggu calonnya selesai berbicara baru diberikan boleh menyanggah, dan waktunya 1 menit, dan untuk yang menjawab sanggahannya juga 1 menit. Baik, saya akan kocok terlebih dahulu untuk mosi pertama.
Ini sudah ya? Ya. Oke. Saya bacakan. Menyikapi kewajiban sebagai seorang pelajar dan pengurus OSIS. Saya baca sekali lagi. Menyikapi kewajiban sebagai seorang pelajar dan pengurus OSIS. Saya mulai dari pasangan calon nomor urut 2 Syifatul Rahmah untuk menyampaikan mosinya. Waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk berbicara dan berpendapat tentang mosi tersebut. Menurut saya mosi tersebut sangat harus bisa beriringan, berjalanan. Karena kewajiban kita bukan hanya dalam organisasi saja. Saya juga sebagai siswa, saya nggak bakal bisa menjadi anak organisasi kalau saya tidak menjadi siswa di SMA ini satu Kelapa Nunggal. Jadi saya harus bisa beriringan, begitu. Jadi tugas dan kewajiban saya di organisasi harus bisa beriringan. Saya harus bisa membagi waktu saya. Dengan adanya saya di organisasi, saya melatih diri saya supaya kedepannya saya bisa lebih baik lagi dan supaya tugas-tugas saya juga tidak ada yang bolong atau kurang. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon nomor urut 2 Syifatul Rahmah yang telah menyampaikan mosinya. Untuk calon nomor urut 1 dan 3 apakah ada sanggahan? Tidak. Baik. Saya lanjutkan untuk mosi yang sama ya. Untuk nomor urut 1 Saudari Demitri Pratiwi dari kelas 11 IPA 1. Waktu menyampaikan mosi sama 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab mosi yang sudah diberikan oleh moderator. Jadi, di sini saya sangat setuju dengan mosi tersebut. Kita sebagai siswa harus terus mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Jangan menjadikan organisasi sebagai alasan untuk tidak mengerjakan tugas. Karena di organisasi kita diajarkan untuk menjadi siswa yang mandiri, siswa yang terpelajar. Jadi di organisasi ini kita harus lebih maju. Jadi kita harus mengajar kepada teman-teman kita untuk terus mengerjakan tugas, untuk terus bersama-sama menjadikan organisasi dan pelajaran itu tetap nomor 1. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Demitri Pratiwi yang telah menyampaikan mosinya. Untuk calon nomor urut 2 dan 3 apakah ada sanggahan? Tidak. Baik. Yang terakhir saya lanjutkan untuk mosi yang sama. Untuk calon nomor urut 3 Saudara Bima Arya Prayoga dari kelas 11 IPA 3 untuk menyampaikan mosinya. Waktu masih sama 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya di sini akan menanggapi mosi yang sudah diberikan oleh moderator. Kewajiban saya sebagai seorang pelajar adalah belajar di sekolah dan mengerjakan semua tugas-tugas yang ada. Dan kewajiban saya di organisasi yaitu menjadi pengurus dan menjadi teladan bagi siswa. Saya harus bisa mengatur waktu antara sebagai pelajar dan antara sebagai pengurus di dalam organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bima Arya Prayoga dari kelas 11 IPA 3 maksud saya yang telah menyampaikan mosinya. Untuk calon nomor urut 1 dan 2 apakah ada sanggahan? Tidak. Baik. Mosi pertama sudah dijawab. Saya lanjut ke yang kedua. Saya akan kocok lagi. Oke, untuk mosi kedua, dengarkan baik-baik. Dalam berorganisasi,
lebih baik mengeluarkan anggota yang pasif dan tidak berkontribusi untuk OSIS, atau lebih baik mempertahankan keutuhan anggota? Saya bacakan. Dalam berorganisasi, lebih baik mengeluarkan anggota yang pasif dan tidak berkontribusi untuk OSIS, atau lebih baik mempertahankan keutuhan anggota. Bisa dipahami mosinya? Bisa. Baik, untuk menjawab mosi tersebut saya akan memulai dengan calon nomor urut 3, Bima Ardia Prayoga dari kelas 11 MIPA 3 menyampaikan mosinya. Seperti biasa waktunya 3 menit, dimulai saat. Di sini saya akan menanggapi mosi yang sudah diberikan oleh moderator. Ketika satu anggota pasif dalam satu kegiatan atau 2 kegiatan, saya akan berikan toleransi dan saya akan menanyakan kenapa dia bisa pasif dalam kegiatan tersebut. Ketika sudah beberapa kegiatan dia tidak mengikuti, saya akan mesidangkan anggota tersebut. Ketika sudah tetap pasif lagi, saya akan mengeluarkan anggota tersebut dari pengurus OSIS. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bima Ardia Prayoga dari kelas 11 MIPA 3, calon nomor 3 yang telah menyampaikan mosinya. Untuk calon nomor 1 dan 2, apakah ada sanggahan? Ada? Tidak? Tidak. Baik. Saya lanjutkan untuk mosi yang sama. Saya menuju ke calon nomor urut 1, Saudari Demitri Pratiwi, untuk menyampaikan mosinya. Seperti biasa waktunya 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Izin menanggapi mosi yang sudah diberikan oleh moderator. Di sini jawaban saya adalah saya ingin mempertahankan teman saya yang kurang aktif dalam berorganisasi. Karena di organisasi ini kita diajarkan untuk menjadi keluarga. Jadi kita harus merangkul teman-teman kita yang kurang aktif untuk lebih aktif dalam organisasi. Dan di sini saya akan bertanya terlebih dahulu kenapa dia tidak aktif dalam organisasi. Dan di sini saya akan mencari jawaban dari permasalahan dia untuk merangkul dia lebih baik dari sebelumnya. Baik, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Demitri, calon nomor urut 1 yang telah menyampaikan mosi. Lalu untuk yang terakhir, calon nomor urut 2 dari kelas 11 IPS 2 seperti Oh iya. Maaf sebelum maksud saya untuk nomor urut 2 dan 3 apakah ada sanggahan? Tidak? Ada. Silakan, waktunya 1 menit. Waktunya dimulai saat Anda berbicara. Oke. Menurut Demitri tadi, kalau misalnya ada anak-anak atau salah satu anggota yang pasif terus tetap dirangkul, apa tidak membuang-buang waktu? Apa tidak kasihan dengan anak-anak yang lain? Apa tidak kasihan berat beban mereka di dalam organisasi lebih bertambah karena anak yang pasif tersebut? Organisasi bukan ajang untuk main-main. Mereka dipilih, sudah diseleksi, sudah tahu tanggung jawabnya sebagai anggota OSIS. Tapi kenapa masih pasif dan kenapa masih bisa dipertahankan? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk calon nomor 2 yang telah menyampaikan sanggahannya. Untuk yang menjawab sanggahan, Saudari Demitri, waktunya sama, 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Izin menjawab sanggahan dari Syifatur Rahmah. Di sini saya akan merangkul teman saya yang kurang aktif. Mungkin di situ dia memiliki masalah yang sebelumnya menyangkut organisasi tersebut. Jadi kita harus sebagai ketua, di sini kita harus merangkul anggota kita yang kurang mampu dalam melakukan suatu hal di dalam organisasi. Jadi menurut saya lebih baik merangkul daripada langsung mengeluarkan tanpa tahu alasan dari orang tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih telah menyampaikan jawaban dari sanggahan dari Syifatul Rahmah calon nomor 2. Baik, tadi yang pertama tadi Bima Demitri kan. Nah, saya yang terakhir Syifatul Rahmah, silakan menyampaikan mosinya. Waktunya 3 menit seperti biasa. Dimulai saat Anda berbicara. Oke, saya akan menanggapi mosi tersebut. Menurut saya, orang-orang yang pasif itu harus dipertanyakan. Kenapa dia harus ikut organisasi tapi ujung-ujungnya dia pasif? Kita diseleksi
untuk masuk organisasi OSIS. Organisasi OSIS bukan organisasi main-main. Kita ikut organisasi OSIS untuk bisa melatih diri kita. Tapi kenapa kita malah main-main dan malah pasif? Jadi kalau menurut saya akan menanggapi itu secara tegas. Saya akan tanya dahulu, kenapa alasannya dia pasif? Dan saya akan menekankan, dia sudah menjadi anggota OSIS. Kita harus tegas, kita organisasi harus tegas. Apalagi kita sebagai ketua OSIS, kepala di dalam organisasi. Kita kalau misalnya dia di organisasi tersebut aja kepalanya sudah tidak benar, gimana ke bawahnya? Jadi kita harus bisa tegas untuk organisasi kita. Karena kalau misalnya atasnya saja sudah tidak bagus, maka di bawahnya juga akan bagus. Jadi pendapat saya akan langsung mengeluarkan orang tersebut apabila dia main-main. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Fatul Rama yang Terima kasih kepada saudari Fatul Rama yang telah menyampaikan mosinya. Untuk calon nomor 1 dan 3 apakah ada tambahan? Tidak. Boleh. Silakan waktunya 1 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Kita mendengar jawaban dari Fatul Rama. Di sini dia menjawab bahwa dia akan langsung mengeluarkan. Pertama bertanya dulu lalu langsung mengeluarkan. Yakin pertanyaan pertama, pertanyaan dia dari awal itu sudah masuk ke jawaban yang dia perlukan untuk mengeluarkan anggota tersebut. Jadi di organisasi kan kita tuh namanya belajar ya. Kalau misalnya ada teman kita yang misalnya kurang, kan dia udah dari seleksi nih, tandanya dia tuh udah bagus berarti. Kalau misalnya dia masih ada sesuatu yang salah sama dia, kayak dia kurang ikut dalam kegiatan atau pasif, mungkin ada sesuatu di organisasi itu yang membuat dia seperti itu. Jadi kita sebagai ketua harus bertanya dan menyelesaikan masalah itu. Jangan langsung dikeluarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewi Tiffany yang telah menyampaikan sanggahannya. Sekarang saatnya untuk saudari Fatul Rama untuk menyampaikan sanggahannya. Oke, kepasifan seorang anggota gak bisa dilihat dari satu kegiatan saja. Pasti kita bisa melihat anggota itu pasif dari beberapa kegiatan. Kita nggak bisa bilang dong anggota itu pasif kalau misalnya dia baru satu kegiatan. Itu nggak bisa dibilang pasif. Kita lihat apa yang disebut pasif itu pasti sudah dirancang atau sudah dilihat dari sejak lama. Jadi begitu maksud saya. Jadi pasif di sini itu pasti sudah dilihat dari lama. Gitu. Bukan berarti kalau misalnya dilihat dari awal itu nggak bisa disebut pasif. Yang disebut pasif itu yang dari awal sampai pertengahan sudah mau ke akhir dia tidak melakukan apa-apa dan kita harus bersikap tegas karena kita kepala di sini. Kalau di kepalanya saja sudah runtuh, sudah pelin-pelan, gimana ke bawahnya, gimana kita ke selanjutnya, gimana nanti ada entitas kita yang lihat. Terima kasih. Oke, tadi saya bilang ada 2 mosi kan, karena mungkin masih ada waktu lebih. Saya akan tambahkan lagi 1 mosi lagi. Saya akan cocok lagi. Oke, untuk mosi yang ketiga, dengarkan baik-baik. Pengaruh organisasi siswa dan ekskul terhadap kemajuan sekolah. Sekali lagi, pengaruh organisasi siswa dan ekskul terhadap kemajuan sekolah. Oke, sudah dipahami untuk mosinya semua? Baik, untuk mosi yang ketiga saya akan mulai dari calon nomor urut 1, Saudari Demitri Pratiwi. Waktu menyampaikan pendapat dan emosi 3 menit seperti biasa, dimulai saat Anda berbicara. Izin menyampaikan jawaban dari mosi yang sudah diberikan. Di sini ekskul dan organisasi sangat penting untuk kemajuan sekolah. Kenapa? Karena di organisasi kita bisa memperkenalkan sekolah kita. Contohnya di organisasi OSIS di SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal, ada salah satu dari anggota OSIS mengikuti FOJB, Forum OSIS Jawa Barat. Di situ kita sudah memperkenalkan SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal masuk ke Forum OSIS Jawa Barat. Itu gak gampang loh untuk masuk ke FOJB itu.
Dan yang kedua, untuk ekskul. Kalau kita mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, seperti misalnya pramuka, kita mengikuti acara yang sudah diadakan di luar atau kita membuat acara. Itu udah sangat memajukan nama baik sekolah karena kita sudah memperkenalkan SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal kepada khalayak ramai. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Demitri Pratiwi, calon nomor urut 1 yang telah menyampaikan mosinya. Untuk calon nomor urut 2 dan 3, apakah ada senggahan? Siap, tidak. Baik, saya lanjutkan untuk mosi yang sama. Calon nomor urut 3, Saudara Bima Ardia Prayoga. Seperti biasa, waktunya 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Di sini saya akan menanggapi mosi yang sudah diberikan oleh moderator. Pengaruh organisasi dan ekskul terhadap sekolah. Organisasi sangat amat penting untuk sekolah karena OSIS adalah salah satu bagian dari adanya suatu sekolah. Tanpa adanya OSIS, suatu sekolah tidak akan terbentuk. Baik SMA maupun SMK itu pasti ada OSIS, entah itu beda namanya, OSIS atau bukan. Pengaruh ekskul bagi sekolah adalah ketika ekskul itu mengadakan kegiatan atau perlombaan di satu sekolah atau di luar sekolah, itu akan meningkatkan derajat dari sekolah kita. Di situ akan memperkenalkan sekolah kita di kalangan luar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Bima Ardia, calon nomor urut 3 yang telah menyampaikan visi dan misinya. Visi misi. Maksud saya mosinya. Untuk calon nomor urut 1 dan 2, apakah ada sanggahan? Siap, tidak. Baik, terima kasih. Selanjutnya nomor yang terakhir, calon nomor urut 2, Syifatur Rahmah, yang akan menyampaikan mosinya. Waktu 3 menit seperti biasa, dimulai saat Anda berbicara. Oke, saya akan menanggapi mosi tersebut yang diberikan oleh moderator. Jadi, organisasi OSIS itu pasti adalah organisasi wajib yang ada di sekolah. Dan ekstrakurikuler adalah di mana anak-anak bisa mengembangkan bisa mengembangkan bakat minat mereka. Di sekolah itu bukan hanya tentang akademik saja, tapi ada juga non-akademik. Tidak semua siswa bisa di bidang akademik. Ada yang bidangnya itu di bidang non-akademik. Dengan adanya ekstrakurikuler dan organisasi OSIS, memudahkan siswa-siswa dalam mengembangkan jati dirinya dia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor urut 2, Syifatur Rahmah, yang telah menyampaikan pendapat soal mosinya. Untuk calon nomor urut 1 dan 3, apakah ada sanggahan? Siap, tidak. Tidak. Baik. Nomor 3 sudah, nomor 2 sudah, 1 sudah? Enggak. Oke. Lanjut ke mosi keempat. Oke, saya kocok lagi. Saya bacakan mosi keempat. Mohon didengarkan baik-baik. Seorang ketua OSIS mempunyai tanggung jawab tidak hanya menjadi pemimpin yang menggerakkan kegiatan siswa di sekolah, tetapi juga menjadi teladan baik dalam hal akademis maupun non-akademis. Sekali lagi, seorang ketua OSIS mempunyai tanggung jawab tidak hanya menjadi pemimpin yang menggerakkan kegiatan siswa di sekolah, tetapi juga menjadi teladan baik dalam hal akademis maupun non-akademis. Bisa dipahami semuanya maksudnya? Baik, untuk mosi keempat saya akan mulai dari nomor urut 2, Syifatur Rahmah. Waktunya seperti biasa 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Saya akan menanggapi mosi tersebut. Saya sangat setuju dengan mosi tersebut. Karena kenapa? Ibaratkan kita sebagai ketua OSIS adalah role model di sekolah. Kita harus bisa menjadi teladan bagi teman-teman kita. Kita harus bisa mencontohkan hal-hal baik yang ada di sekolah. Kita harus bisa menaati tata tertib. Kita harus bisa di bidang akademis dan dituntut juga
untuk bisa di bidang non-akademik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Syifatur Rahmah, calon ketua OSIS nomor urut 2 yang telah menyampaikan tanggapan mengenai mosi tersebut. Calon nomor urut 1 dan 3, apakah ada sanggahan? Baik, saya lanjutkan mosi yang sama, mosi keempat kepada calon nomor urut 3, Saudara Bima Arya Prayoga. Waktunya seperti biasa 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Di sini saya akan menanggapi mosi yang sudah diberikan oleh moderator. Saya sangat setuju dengan mosi tersebut dikarenakan ketua OSIS adalah sebagai teladan atau pedoman bagi seluruh siswa yang ada dalam organisasi maupun di luar organisasi. Karena akademik itu suatu hal yang penting dalam kita sebagai pelajar, dan non akademik itu sebagai pengembangan minat dan bakat kita dalam suatu kemampuan atau passion. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Bima nomor urut calon nomor urut 1 dan 2, apakah ada sanggahan? Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk mosi yang sama, yang terakhir untuk calon ketua OSIS nomor urut 1 Dimitri Pratiwi. Waktunya seperti biasa 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, izin menjawab mosi yang sudah diberikan. Di sini mosi itu sangat nyambung sama misi saya yang ketiga, yaitu menjadikan pengurus OSIS sebagai panutan bagi siswa-siswa SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal. Di sini nggak hanya ketua OSISnya saja yang menjadi panutan bagi siswa-siswi lain, melainkan seluruh pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal akan menjadi panutan bagi siswa-siswi lain, karena OSIS Manunggal ini tidak hanya di bidang organisasinya saja, tapi di bidang akademik juga termasuk dalam panutan bagi siswa-siswi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor urut 1 Dimitri Pratiwi yang telah menyampaikan tanggapan terhadap mosi. Calon ketua OSIS nomor urut 2 dan 3, apakah ada sanggahan? Tidak. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Berarti sudah selesai debat sesi pertama, yaitu udah. Nah, baik, sudah selesai ya untuk debat sesi pertama yaitu mosi. Selanjutnya kita lanjut ke debat sesi kedua, pertanyaan. Nah, di pertanyaan ini akan ada 2 pertanyaan dari baik OSIS maupun EPK, dan juga 3 pertanyaan yang akan berasal dari live Instagram Semanunggal 1. Saya akan memulai dengan pertanyaan pertama seperti sebelumnya. Durasinya seperti biasa, menjawab pertanyaan setiap kandidat 3 menit. Jika ada yang menyanggah seperti biasa juga 1 menit, jawab juga 1 menit. Baik, saya akan baca untuk pertanyaan pertama. Tolong didengarkan baik-baik. Jika seandainya Anda terpilih sebagai pemimpin OSIS, pastinya akan banyak permasalahan yang akan menimbulkan tekanan. Bagaimana cara Anda mengatasi tekanan tersebut? Sekali lagi saya ulangi. Jika seandainya Anda terpilih sebagai pemimpin OSIS, pastinya akan banyak permasalahan yang akan menimbulkan tekanan. Bagaimana cara Anda mengatasi tekanan tersebut? Pertanyaan sudah bisa dipahami? Baik. Untuk yang menjawab duluan, yang pertama saya akan mulai dari calon ketua OSIS nomor urut 2 Syifatur Rahmah saat Anda berbicara. Oke, untuk mosi tersebut saya punya kata-kata dari Nelson Mandela. Sesuatu hal atau segala hal akan terlihat tidak mungkin sampai sesuatu hal tersebut selesai. Jadi, apabila ada masalah, bukan dikeluhin, tapi selesaiin. Sekian, terima kasih. Singkat dan jelas. Terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor 2 Syifatur Rahmah yang telah menyampaikan tanggapan mengenai pertanyaan tersebut. Untuk nomor urut 1 dan 2, apakah ada sanggahan? Baik. Saya lanjutkan untuk calon berikutnya. Calon nomor urut 2 calon nomor urut 3 Bima Arya Prayoga.
untuk menjawab pertanyaan tadi. Waktunya seperti biasa 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh moderator. Pertama, yang saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah mencari bukti-bukti yang ada sehingga masalah itu dapat diselesaikan dengan cepat. Yang kedua, mencari akar permasalahan. Jadi penyebab masalah tersebut itu apa? Dicari sampai benar-benar ketemu sehingga kita dapat menyelesaikan step ke selanjutnya. Yang ketiga, ketika masalah itu berkaitan dengan salah satu siswa atau siswi dari SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal, saya akan melaporkan si pelaku tersebut kepada kesiswaan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Bimardia dari calon nomor 3 yang telah menyampaikan tanggapan dari pertanyaan tersebut. Calon nomor 1 dan 2 apakah ada sanggah? Ada? Baik, calon nomor 2 silakan menyampaikan sanggahannya. Seperti biasa waktunya 1 menit, dimulai Anda berbicara. Oke, sebelumnya maaf, kita lihat dari realitanya aja, kita realistis aja. Semua masalah itu gak segampang kita ngomong, ya bener kan? Gak segampang kita berbicara. Apabila di step pertama saja mencari bukti itu sangat susah, tidak semudah itu. Benar? Jadi apabila di step 1 saja sudah tersendat, apa yang akan kamu lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fatur Rahmah, calon ketua OSIS nomor 2 yang akan menyampaikan sanggahannya. Selanjutnya silakan calon ketua 3 yang akan menjawab sanggahan tersebut. Saya akan menjawab sanggahan dari si Fatur Rahmah. Ketika kita nge-stop atau berhenti di step 1, maka kita akan memutarbalikan dengan langkah yang tadi. Kan yang pertama tadi mencari bukti sehingga dapat melanjutkan ke step selanjutnya. Maka kita pertama itu mencari penyebab atau akar dari permasalahan tersebut. Ketika sudah mencari penyebabnya, baru kita mengumpulkan bukti di situ. Kalau emang nggak ada bukti, kan kita nggak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin itu bisa diselesaikan oleh atasan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Bima Prayoga. Ya, boleh sekali saja. Sekali saja. Nah. Baik, selanjutnya untuk yang terakhir calon nomor urut 1 Demitri Pratiwi untuk menjawab pertanyaan yang tadi sudah dibacakan. Seperti biasa waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Izin menjawab. Di sini maksud yang sudah diberikan adalah apabila saya sudah terpilih menjadi ketua OSIS dan di situ terdapat masalah dan di sini saya merasa terbebani dengan masalah itu, apa yang saya lakukan? Di sini saya akan menceritakan masalah tersebut kepada anggota OSIS yang lainnya, maksud saya pengurus OSIS yang lainnya, karena di organisasi OSIS ini kita di sini sebagai keluarga. Jadi apabila di satu keluarga itu ada permasalahan, kita harus menjelaskan kepada keluarga yang lain agar permasalahan itu bisa cepat terselesaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Demitri yang telah menyampaikan tanggapan tersebut. Calon nomor 2 dan 3 apakah ada sanggahan? Oke, silakan calon nomor 2 untuk menyampaikan sanggahannya. Seperti biasa, oke 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, tadi kata Demitri, kalau misalnya ada masalah diceritakan kepada pengurus OSIS. Apakah kamu yakin di salah satu pengurus OSIS tersebut tidak ada yang membocorkan masalah tersebut ke orang lain? Karena kenapa? Kita nggak ada yang tahu orang lain akan berbicara apa terhadap orang lain. Saat kita punya teman, teman kita punya teman. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara calon nomor 2. Silakan menjawab sampai 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Izin menjawab. Dari sanggahan yang sudah diberikan oleh Syifat Rahma, di situ berarti tandanya dia tidak, di situ dia tidak mempercayai pengurus OSIS anggotanya sendiri. Maksudnya kita tuh organisasi loh, kita satu keluarga. Nah, kenapa saya bilang satu keluarga? Karena kita itu memiliki visi, misi, tujuan yang sama. Kalau misalnya satu orang, apalagi ketuanya, sudah tidak mempercayai pengurus atau anggota-anggotanya, maka organisasi itu bisa saja hancur. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Demitri yang telah menjawab sanggahan dari calon OSIS
urut. Selanjutnya ada pertanyaan kedua. Ya, untuk pertanyaan kedua masih dari panitia OSIS MPK. Apakah yang bisa meyakinkan kami sebagai pemilih untuk memilih Anda sebagai ketua OSIS? Saya mulai dari calon ketua OSIS nomor urut 1 Demitri Pratiwi untuk menjawab pertanyaannya. Waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, izin menjawab. Jadi apa yang membuat kalian bisa memilih saya sebagai ketua OSIS SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal? Balik ke visi misi saya itu satu, membuat organisasi ekstrakurikuler dan siswa-siswa SMA Negeri 1 Kelapa menjadi berwawasan religius, mandiri, disiplin. Di sini kalau misalnya saya jadi ketua OSIS, di sini saya akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang membuat bakat minat para siswa bisa terjalan dengan lancar. Di situ, terima kasih. Ya, terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor urut 1 Demitri Pratiwi yang telah menanggapi pertanyaan tersebut. Untuk calon nomor urut 2 dan 3 apakah ada sanggahan? Baik, saya lanjutkan ke calon nomor urut 3 Bima Ardia Prayoga untuk menjawab pertanyaan tersebut. 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Yang bisa meyakinkan saya sebagai ketua OSIS adalah sesuai dengan visi saya yang pertama, yaitu menjadikan OSIS sebagai sarana penampung kreativitas, inspirasi dan aspirasi siswa. Di sini saya akan menerima dan menanggapi seluruh kreativitas, aspirasi dan inspirasi siswa. Jadi pendapat-pendapat yang baik maupun tidak baik dari seluruh siswa atau siswi SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal, dan saya akan terima dan saya akan cerna pendapat itu. Terima kasih. Terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor urut 3 Bima Ardia Prayoga yang telah menyampaikan tanggapan mengenai pertanyaan tersebut. Nomor urut 1 dan 2 apakah ada sanggahan? Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir untuk nomor urut Sifatur Rahman nomor urut 2 saya menyampaikan tanggapan mengenai pertanyaan tersebut. Waktu yang biasa dimulai saat bicara. Oke, pertanyaannya tadi gimana? Apa yang membuat kalian bisa yakin untuk memilih saya? Pertama, visi misi saya tidak muluk-muluk. Visi misi saya dari saya untuk kalian. Saya sebagai siswa, dari siswa, untuk siswa, oleh siswa. Jadi visi misi saya tidak muluk-muluk. Kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan tidak muluk-muluk. Sekian, segitu aja. Baik, terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor urut 2 yang telah menyampaikan tanggapan mengenai pernyataan tersebut. Calon ketua OSIS nomor urut 1 dan 3 pada sanggahan? Tidak. Baik, terima kasih. Tadi terima kasih. Untuk pertanyaan dari OSIS MPK sudah selesai. Selanjutnya saya akan mengambil dari pertanyaan yang masuk melalui live Instagram. Sudah ada yang masuk ke saya. Ya, mohon didengarkan baik-baik pertanyaannya. Perkenalkan, saya Rafa Hazizah Lutfida. Izinkan saya bertanya kepada ketiga calon ketua OSIS. Bagaimana sikap kalian jika ada anggota organisasi yang tiba-tiba menghilang tanpa adanya kabar saat ada event, di mana peran anggota yang menghilang itu sangat penting dalam event tersebut? Saya lagi, intinya, bagaimana sikap kalian jika ada anggota organisasi yang tiba-tiba menghilang tanpa adanya kabar saat ada event, di mana peran anggota yang menghilang itu sangat penting dalam event tersebut? Pertanyaannya sudah jelas? Sudah paham? Baik, saya akan mulai dari calon ketua OSIS nomor urut 3 Bima Ardia Prayoga untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Waktunya 3 menit seperti biasa, dimulai saat Anda berbicara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Ketika ada salah satu pengurus dari OSIS yang
tidak ikut berpartisipasi dalam satu event dan menghilang tanpa ada kabar. Di situ kan setiap panitia itu ada beberapa orang, karena tidak mungkin dari panitia itu hanya terdapat satu orang untuk menyelesaikan tanggung jawabnya di setiap bidangnya. Jadi satu orang itu tidak terlalu berpengaruh karena ada panitia yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon TOSIS nomor 3 Bima Arya Prayoga yang telah menanggapi pertanyaan tersebut. Untuk calon ketua nomor 1 dan 2 apakah ada sanggahan? Silakan calon TOSIS nomor 2 untuk menyampaikan sanggahannya. Waktunya seperti biasa 1 menit, dimulai saat Anda Oke, tadi di pertanyaan yang tadi dibilangin kalau misalnya salah satu orang tersebut adalah orang yang terpenting saat event tersebut. Saat event tersebut, dan berarti dia sangat-sangat penting di event tersebut. Sedangkan tadi jawabannya tadi itu bilangnya dia tidak penting, sedangkan di pertanyaannya saja sudah menjelaskan bahwa satu orang tersebut sangat penting dalam event tersebut. Apa tanggapan kamu tentang hal itu? Terima kasih. Terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor menyampaikan sanggahannya. Silakan untuk calon nomor 3 menyampaikan tanggapan atas sanggahan. Waktu seperti biasa 1 menit, saat Anda berbicara. Di sini saya akan menjawab sanggahan dari Sifatur Rahmah. Jadi kan orang itu sangat-sangat penting dalam suatu event itu. Memang orang itu sangat amat penting. Tapi kan ada orang yang bisa menanggulangi satu orang itu ketika orang itu menghilang tanpa adanya kabar. Saya akan menanggapi di event yang lain. Di event yang lain dia harus mengikuti event itu mau tidak mau. Ketika dia tidak mengikuti event itu juga, saya akan mensidangkan orang itu. Terima kasih. Oke, sebentar kita tunda sebentar. Dengarkan aja. Gunakan dulu bentar, ditutupin kalau kelihatan orang di kiri. Gunakan di kanan.
Baru saja beri azan asar. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang sama dari Latif Fatham. Saya lanjutkan ke calon urut 2 Syifatur Rahmah yang akan untuk menyampaikan tanggapan mengenai tersebut. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, maaf sebelumnya karena tadi ada jeda. Apakah pertanyaan tersebut bisa diulang kembali? Untuk pertanyaan tadi, Assalamualaikum, perkenalkan saya Rafa Hazizah Lucinda. Izinkan saya bertanya kepada ketiga calon ketua OSIS. Bagaimana sikap kalian jika ada anggota organisasi yang tiba-tiba menghilang tanpa adanya kabar saat adanya suatu event, di mana peran anggota yang menghilang itu sangat penting dalam event tersebut? Sudah tahu? Baik, silakan waktunya dimulai saat Anda berbicara. Oke, sebelumnya saya akan menjawab salam terlebih dahulu. Waalaikumsalam, halo Rafa. Saya akan menjawab apabila saya menjadi ketua OSIS dan saat event tersebut salah satu orang tersebut ada yang hilang dan itu sangat penting. Kita harus bisa lihat dong dari perencanaannya. Perencanaannya harus baik. Ibaratkan kalau kita mau membenarkan atau mau merubah buah, kita tidak bisa merubahnya dari daunnya, tidak bisa merubah dari tangkainya, tapi kita harus merubah dari akarnya. Jadi kita harus lihat akarnya dulu. Masalah tersebut akan terjadi apabila perencanaannya kurang baik. Makanya apabila saya jadi ketua OSIS, saya akan melakukan perencanaan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, supaya hal-hal tersebut tidak terjadi. Tapi apabila masalah tersebut tetap terjadi, saya sebagai ketua OSIS harus cerdas. Saya harus tahu plan B, plan C, dan plan D-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor 2 Syifatur Rahmah yang menyampaikan terkait pertanyaan tersebut. Selanjutnya yang terakhir, calon OSIS nomor 1 saudari Dini Pratiwi untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Oke. Calon ketua OSIS nomor urut 1 Dimitri Pratiwi untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Waktunya 3 menit seperti biasa dimulai saat Anda berbicara. Baik, izin menanggapi. Di sini orang tersebut adalah anggota OSIS yang seharusnya menjadi orang terpenting dalam suatu event itu, tapi tidak ada kabar. Nah, di sini peran ketua OSIS sangat penting. Ketua OSIS harus bisa membackup event tersebut karena ketua OSIS adalah kepala dari event tersebut, walaupun di dalamnya ketua OSIS hanya menjadi ketua umum yang menjadi koordinator saja. Namun apabila hal ini terjadi, ketua OSIS harus bisa membackup event tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Dimitri Pratiwi yang telah menanggapi pertanyaan tersebut. Untuk calon ketua nomor 2 dan 3 apakah ada sanggahan? Tidak. Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga telah selesai. Lanjut ke pertanyaan keempat, masih dari live Instagram. Dari Ilham Putra Ramadan. Min, saya mau tanya kepada ketiga kandidat, kepada kalian semua. Seberapa penting jabatan ketua umum bagi Anda semua? Sekali lagi, Min, saya mau tanya kepada ketiga kandidat, seberapa penting jabatan ketua umum bagi kalian? Sudah jelas pertanyaannya? Baik, saya mulai dari calon ketua OSIS nomor urut 2 Syifatur Rahmah untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Seperti biasa waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, sebelumnya halo Ilham, apa kabar? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan kamu. Jadi saya sudah mengambil keputusan ini. Saya sudah mengambil keputusan untuk menjadi calon ketua OSIS, dan menurut saya itu adalah posisi tersebut sangat penting bagi saya. Tapi ada satu hal yang harus bisa diperkirakan lagi, yaitu untuk memimpin suatu hal gak harus jadi pemimpin, tapi pemimpin harus bisa memimpin suatu hal tersebut. Terima kasih Ilham. Oke, terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor 2 Syifatul Rahma yang telah menanggapi pertanyaan dari Ilham. Halo Ilham. Untuk calon ketua OSIS nomor 1 dan 3 pada atas sanggahan. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan calon berikutnya. Calon ketua OSIS nomor urut 1 di Pratiwi untuk menanggapi pertanyaan dari Ilham. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Ilham. Di sini seberapa penting jadi ketua OSIS gitu ya maksudnya? Menurut saya, ketua OSIS itu sangat penting. Menurut saya, ketua OSIS itu sangat penting. Ketua OSIS itu Ketua OSIS itu sangat penting di dalam suatu organisasi karena dia adalah kepala dari organisasi tersebut. Jadi organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila terdapat ketua OSIS yang dari atasnya saja sudah benar. Jadi kalau misalnya saya jadi ketua OSIS, di sini saya akan memperbaiki yang kurang baik dari sebelumnya. Tapi bukan berarti sebelumnya itu tidak baik ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor urut 1 Dimitri Pratiwi yang telah menanggapi pertanyaan tersebut. Calon ketua OSIS nomor 2 dan 3 apakah ada sanggahan? Siap, tidak. Baik, terakhir calon ketua OSIS nomor urut 3 Bima Ardia Prayoga untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Waktunya 3 menit seperti biasa dimulai saat Anda berbicara. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ilham. Ketika ditanya saya seberapa penting ketua OSIS dalam organisasi, benar pertanyaan seperti itu? Ya. Seberapa penting jabatan ketua umum bagi Anda? Baik, terima kasih. Seberapa penting jabatan ketua umum bagi diri saya sendiri? Sebenarnya saya tidak terlalu berharap untuk menjadi ketua umum dalam OSIS di OSIS SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal. Tapi di sini saya mencoba untuk menjadi ketua umum karena dalam organisasi yang bisa memimpin itu bukan hanya ketua umum, bahkan wakil, sekretaris atau bendahara itu pun bisa. Ketika saya memberikan presentase seberapa penting, saya akan memberikan 70%. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor urut 3 yang telah menanggapi pertanyaan dari Ilham. Untuk nomor calon ketua OSIS nomor 1 dan 2 pada ada sanggahan? Baik, calon ketua OSIS nomor 2 menyampaikan sanggahannya, waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, tadi Bima bilang kalau dia tidak terlalu berharap untuk menjadi ketua OSIS, dan dia bilang lagi kalimat selanjutnya mencoba menjadi ketua OSIS. Tandanya kamu coba-coba dong. Ingat, organisasi bukan ajang untuk coba-coba. Terima kasih. Ya, terima kasih atas sanggahannya dari calon ketua OSIS nomor 3. Silakan untuk menanggapi sanggahan tersebut. Saya akan menanggapi sanggahan dari Syifatul Rahma. Maksud saya di sini mencoba itu bukan berarti saya mencoba-coba buat jadi ketua OSIS, bukan begitu. Maksud saya belajar memimpin menjadi yang lebih baik lagi, bukan berarti saya jadiin seleksi menjadi ketua umum ini cuma coba-coba aja, bukan cuma main-main aja. Saya akan memperbaiki diri saya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih calon ketua nomor 3 Bima Ardia Prayoga yang telah menanggapi sanggahan dari calon ketua nomor 2. Calon ketua nomor 3 sudah.
nomor 2 sudah, 1 sudah. Baik, saya akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, OSIS kan harus bisa menjadi contoh dan teladan yang baik untuk siswa-siswi, baik di akademik maupun non-akademik. Bagaimana tanggapan kalian jika dari anak OSIS-nya sendiri menyepelekan sesuatu hal seperti tugas sekolah yang tidak dikerjakan atau ditunda-tunda? Sekali lagi, OSIS kan harus bisa menjadi contoh dan teladan yang baik untuk siswa-siswi baik di akademik maupun non-akademik. Bagaimana tanggapan kalian jika dari anak OSIS-nya sendiri menyepelekan sesuatu hal seperti tugas sekolah yang tidak dikerjakan atau ditunda-tunda? Pertanyaan tersebut dari Jihan Alia. Saya akan mulai dari calon ketua OSIS nomor urut 1, Demitri Pratiwi, untuk menanggapi pertanyaan dari Jihan. Waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan. Halo Jihan. Oke, di sini aku mau jawab pertanyaan dari kamu nih. Jadi pertanyaan dari kamu, gimana sih kalau misalnya di organisasi OSIS ini ada yang nggak ngerjain tugas akademiknya gitu ya? Nah, di sini dari awal, nanti kalau misalnya saya terpilih menjadi ketua OSIS, di awal rapat kita pertama, kita akan membahas tentang itu. Jadi, saya pengennya nanti kita memiliki janji antara pengurus OSIS, yaitu di bidang akademik atau non-akademik harus berjalan dengan lancar, nggak boleh ada yang nggak ngerjain tugas gitu. Jadi, kita harus kita harus merapatkan ini gitu, karena itu sebenarnya penting. Ini tuh jadi patokan buat kita untuk bisa menjadi panutan bagi siswa-siswa yang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada calon ketua OSIS nomor 1 yang telah menanggapi pertanyaan dari Jihan. Jihan, untuk calon ketua OSIS nomor 2 dan 3, apakah ada sanggahan? Tidak. Baik. Saya lanjut ke calon ketua OSIS nomor urut 3, Bima Ardia Prayoga, untuk menanggapi pertanyaan dari Jihan. Waktunya 3 menit seperti biasa, dimulai saat Anda berbicara. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan. Ketika saya sudah diamanahkan untuk menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal, saya akan menegaskan dari awal kepada seluruh pengurus OSIS yang ada untuk pintar-pintar memanage waktu antara untuk organisasi dan untuk akademik maupun non-akademik. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Bima Ardia yang telah menanggapi pertanyaan dari Jihan. Untuk calon nomor 1 dan 2, apakah ada sanggahan? Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir, calon ketua OSIS nomor 2, Sifatur Rahma, untuk menanggapi pertanyaan dari Jihan. Waktunya 3 menit, biasa dimulai saat Anda berbicara. Oke, sebelumnya terima kasih Jihan. Halo Jihan. Jadi untuk pertanyaan Jihan tadi sebenarnya sudah dijelaskan di mosi sebelumnya. Karena saya di sini cuma mau menambahkan saja. Jadi saya ada niat nanti anggota-anggota OSIS itu bukan hanya bergerak di bidang organisasi saja. Jadi nanti saya akan mengadakan misalnya yang anak IPS berkumpul dengan anak IPS, yang anak IPA berkumpul dengan anak IPA, dan menanyakan tugas mana yang sulit, dan di situ mereka kerjasama. Bukan berarti kerjasama di sini dalam kata-kata mencontek, bukan. Tapi kerjasama, misalnya di soal nomor 1 saya tidak bisa. Saya bertanya kepada Demitri, caranya yang lebih tepat itu kayak gimana sih, lebih mudah kayak gimana. Jadi kita di sini sama-sama merangkul, dan apabila ada yang seperti itu, tugasnya kita sebagai teman dan keluarga adalah merangkul dan memberitahu apa yang dilakukan itu salah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor urut 3 dan nomor 2, Sifatur Rahma, yang telah menanggapi pertanyaan dari Jihan. Untuk calon nomor 1 dan 3, baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, sudah cukup ternyata. Ada pertanyaan? Cukup? Oke.
Baik, berarti sesi kedua debat yaitu pertanyaan sudah selesai. Saatnya di terakhir, sesi terakhir yaitu sesi kesimpulan dari tiap calon. Di sini kalian memberikan kesimpulan terhadap debat sekaligus bagaimana meyakinkan para pemilih untuk memilih kalian. Sekali lagi di sesi kesimpulan ini kalian menyimpulkan apa yang sudah dibicarakan di debat ini, lalu mengajak kepada pemilih untuk supaya memilih Anda. Waktunya 1 menit. Waktunya selama 1 menit. Saya mulai dari calon ketua OSIS nomor urut 3 Bima untuk menyampaikan kesimpulannya. 1 menit. Saat Anda. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan debat pada hari ini. Jadi debat hari ini tuh belajar untuk memecahkan suatu hal dari awal, dari mulai emosinya yang mungkin perlu dipikirkan benar-benar untuk menanggapi emosi itu, dan beberapa pertanyaan menyangkut dengan akademik dan non akademik. Di situ saya harus pintar-pintar untuk memanage waktu ketika sudah menjadi ketua OSIS. Dan terima kasih atas debat hari ini. Jangan lupa untuk pilih saya sebagai calon nomor urut 3 dari ketua OSIS. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saudara Bima Ardia Prayoga, calon nomor urut 3 yang telah menyampaikan kesimpulannya. Tepuk tangan. Baik, lanjut ke calon ketua OSIS nomor urut 1 Dimitri Pratiwi untuk menyampaikan kesimpulan debat hari ini. Saya harus mengajak para pemilih untuk memilih Anda. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang sudah kita jalani debat hari ini. Menurut saya kesimpulannya yang pertama adalah pentingnya kepercayaan antar pengurus. Yang kedua, pentingnya akademik dan non akademik bagi pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal dan siswa-siswa SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal. Dan di sini saya mempelajari tentang cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik dan benar. Jangan lupa pilih nomor 1. Terima kasih. Terima kasih kepada yang telah tegur ajakan. Yang terakhir, nomor urut 2 untuk menyampaikan kesimpulan terus ajakan untuk memilih Anda sebagai OSIS. 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jadi kesimpulannya itu kita harus bisa menyelesaikan masalah apabila waktunya mepet. Terkadang kita harus bisa berpikir sambil berbicara. Sekian. Setelah itu juga tolong bagi warga-warga Semanunggal, pilih kandidat yang benar-benar bisa membawa sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa pilih nomor 2. Terima kasih. Oke, terima kasih pada calon ketua OSIS nomor 2. Semuanya. Baik, dari sesi per sesi telah dilalui dan tibalah saatnya di penghujung acara debat kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal 2020. Anda sudah mendengarkan paparan visi misi maupun bagaimana argumentasi tiap-tiap calon ketua OSIS. Gini giliran saatnya Anda untuk memilih siapa yang pantas supaya untuk mengajukan OSIS dan SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal setahun ke depan. Saya Kasih Ransyah sebagai moderator mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang telah bergabung di Instagram. Sampai berjumpa tahun depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semanunggal. Semanunggal, kompak, yes. Tepuk tangan. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat memilih. Jangan lupa tentukan hak pilih Anda. Because every vote counts. Dan jangan lupa, jangan golput. Because every vote counted. And don't forget to vote. Jangan golput. Terima kasih.